Silakan dibuka nomor hati 1278. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nafasa yang melonggarkan siapa man an muslimin dari orang Islam, kurbatan pada satu kesusahan, min kurabitunya dari beberapa kesusahan dunia, nafasa maka melonggarkan siapa Allah anhu dari muslim, kurbatan satu kesusahan pada satu kesusahan, min kurabi yaumil kiamati dari beberapa kesusahan di hari kiamat. Waman barang siapa yassaro yang memudahkan siapa man ala muksirin atas orang yang kesulitan, yassaro maka memudahkan siapa Allah alaihi atas man di dunia wal akhirati di dalam dunia dan akhirat. Waman dan barang siapa sataro yang menutupi siapa man musliman pada orang Islam, satu, satarohu maka menutupihu pada man siapa Allah di dunia wal akhirati dan akhirat. Wallahu adapun Allah itu bi'aunil abdi, di dalam membantu atau menolong hamba, makana selama ada siapa hamba, siapa abdu seorang hamba, itu bi'auni akhihi, di dalam menolong saudara hamba. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sangat penting dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Abi Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orangnya yang bisa melonggarkan, yang bisa memberikan jalan dari orang Islam satu kesusahan dari kesusahan dunia, membantu susah, kok bisa membantu di antara kesusahan itu, maka Allah akan membantu atau melonggarkan satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Nah, ini polnya ini. Dan barang siapa melonggarkan atau memudahkan atas orang yang kesulitan, ya apa saja sudah, maka Allah akan memudahkan atas orang itu di dunia dan akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat akan dimudahkan. Dan barang siapa yang menutupi celah, menutupi cacat, menutupi rahasia orang Islam, satu, maka Allah akan tutupi urusannya di dunia dan akhirat. Karena Allah itu intinya di dalam membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ini penting sekali. Ini ya banyak yang kita dengar, ini sudah sering kita dengar, tapi pengejawantahannya, prakteknya perlu ditajamkan lagi, perlu diingatkan kembali, yaitu bahwa kita ingin dapat pertolongan Allah, banyak-banyaklah membantu orang lain. Banyak-banyaklah membantu orang lain dalam kesulitan orang lain, apakah di dalam bab ekonomi atau bab masalah hukum, atau dalam bab masalah keluarga, atau dalam bab masalah yaitu memudahkan urusan. Ini semua urusan, maka Allah akan mudahkan. Ingat, makin banyak yang kita bantu, makin banyak pertolongan
Allah. Nah, ini supaya diingat seperti itu. Kalau sudah kita ingat pertolongan bahwa banyak membantu orang, banyak bantuan dari Allah. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Selanjutnya Wa'an ibni Abbasin dari Abdullah bin Mas'ud. Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Mas'ud. Wa'an ibni Mas'udin. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adalah yang menunjukkan siapa man ala khairin atas kebaikan. Jadi baik itu apa saja. Falahu maka itu bagi man mislu ajri fa'ilihi semisal sepadan. Semisal pahala yang melakukan khair tadi. Akhrajahu Muslim. Kok orang itu kita ajari, lalu dia ngerti, praktek, nah, lalu ngamal. Nah, contohnya pelajaran sholat, diajari sholat, lalu bisa sholat. Nah, itu pahalanya sama, kita double sholat kita. Dapat pahala sendiri dan dapat pahala dari orang yang kita ajari. Ingat kalau sudah itu yang kita motivasi kita itu hidup di dunia, ingin dapat tambahan pahala, simpanan pahala, ya seperti itu caranya. Banyak ngajar orang, banyak memberitahu orang lain, sehingga dengan sabar dan apa istilahnya tekun kita ajari sehingga ngerti, paham, lalu ngamalkan. Nah, kita dapat kiriman pahala sama. Sholat kita kalau berjamaah 27. Mereka sholat berjamaah 27. Didobel. Makanya makin banyak yang kita bantu, makin banyak pertolongan Allah. Nah, ini tidak terasa. Akhrajahu Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi. Man barang siapa ista'adakum yang meminta perlindungan siapa man pada kalian billahi dengan Allah. Jadi perlindungan lewat kalian fa'idhu, maka memberi perlindunganlah kalian semua pada man, ya, lindungi dia. Lindungi dia artinya berilah perlindungan. Waman dan barang siapa sa'alakum yang meminta siapa mankum pada kalian billah dengan Allah, fa'atu maka memberilah kalian pada man. Ya, kalau dia meminta kepada Allah, maka berilah dia ilmunya tentang permasalahannya. Waman dan barang siapa atau yang mendatangi ilaikum siapa man kepada kalian ma'rufan pada kebaikan, memberi kebaikan kepada kita. Dia datang memberi sesuatu hal yang baik, ya pakafi'u, ater-ater apa-apa. Pakafi'u maka saling menyamailah atau membalaslah kalian pada man. Nah, itu ya, kalau mereka memberi apa-apa, kalau kita punya ya diberi. Fa'ilam tajidu maka jikalau tidak menjumpai kalian, menemukan kalian, tidak punya kalian, ya pada'u maka mendoakanlah kalian lahu kepada man. Kita diberi apa, kue atau makanan ataupun apa, nah, maka kalau kita punya ya dibalas, kalau tidak ya kamu doakan saja. Mendoakan itu termasuk bagian diantara perintah dalam agama. Akhrajahul Baihaqi. Jadi bab masalah silaturahim telah selesai. Sekarang babu juhdi. Babnya juhdi. Juhdi itu artinya adalah mempersungguh, nemeni. Artinya dia melakukan lebih. Wal waroi dan hati-hati. Waro itu tajanubus syubuhat khaufal wuku fi muharramin.
Nah, itu menjauhi beberapa subhat karena takut terjadi di dalam keharaman. Itu namanya warok. Warok itu wirai, kun waroan takun badan nas. Jadilah kamu itu orang yang hati-hati. Maka kamu tergolong orang yang ahli ibadah di antara manusia. Jadi wong ahli ibadah itu orang wirai. Warok itu lah ini halal apa haram itu. Karena jelas maka ditinggalkan saja. Padahal bisa halal bisa haram, tidak jelas. Karena tidak jelas, nah, itu makanya al-warok tajannubus syubuhat. Wirai itu adalah menjauhi beberapa syubhat. Khaufal wuku' karena takut terjadi lampi muharramin di dalam beberapa keharaman. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala berkata Nu'man, Sami itu telah dengar aku Nu'man Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi wa ahwa dan memberikan nyondongake siapa Nu'man bi isba'ihi dengan kedua jari-jarinya Nu'man ila udunaihi kepada kedua telinganya. Jadi sambil ahwam nyondongake Nu'man kepada dua jari ini ke telinga itu ditutup. Itu. Maksudnya apa? Jangan mendengarkan yang lain kecuali ya ini saja. Innal halala sungguhnya halal baitun itu bayinun jelas. Barang halal itu jelas. Wa innal haroma wal haroma dan barang haram itu bayinun juga jelas. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma dan di antara halal haram mustabihatun utawi barang-barang yang serupa halal, serupa haram, tidak jelas. Layak lamuhuna tidak akan mengerti pada subuhat siapa kasirun kebanyakan minan nasi dari manusia. Banyak orang tidak tahu tentang subhat ini. Paman maka barang siapa ini itaqo yang hati-hati diaman, hati-hati itu menjauh asubuhati pada beberapa yang serupa, kok dijauhi, dihati-hati, nggak dilakoni. Pakotis tabro'a maka sungguh telah lepas siapa man, maksudnya aihasola lahul baro'ah minad dami asyar'i wasona irdohu min damin nasi. Itu. Barang siapa yang cuci tangan, lepas siapa man lidinihi, membersihkan siapa man lidinihi terhadap agamanya man, wa irdihi dan apa istilahnya rahasianya man ataupun kewirangannya man. Barang siapa yang hati-hati tentang subhat itu hati-hati. Hati-hati itu menjauhi, maka dia itu membebaskan agama dan rahasianya. Berarti sungguh membebaskan agama dan rahasianya. Itu angka 1. Ai hasola maksudnya asil lau bagiman opal baro'atu cuci tangan lepas minad dami syar'i dari dicela secara syar'i. Wahasona dan menjaga man irdohu pada rahasianya man min damin nasi dari dicelanya manusia. Nah, ini penting sekali ini. Waman dan barang siapa wako'a yang terjadi siapa man bisubuhat di dalam beberapa subhat. Orang itu melakukan subhat. Wako'a maka terjadi siapa man bil haram di dalam masalah yang haram. Nah ini siapa saja terjadi dalam subhat berarti dia itu melakukan keharaman atau terjadi sesuatu hal yang diharamkan. Karroi seperti orang yang gembala, yar'a yang menggembala siapa roi, hawalal khima di kanan kiri atau sekitar larangan. Yusiku
maka hampir opo ayakoa jikalau terjadi siapa man bihi di dalam hima. Itu kan. Contohnya orang yang menggembala di sekitar larangan. Pager. Hampir saja dia itu jatuh di dalam pager atau larangan itu. Artinya bihi irsyadun. Di dalam ungkapan kata ro'i ini adalah irsyadun, petunjuk. Anil bukti untuk menjauhi. Itu kan. Andaroi il haram, dari kelakuan-kelakuan haram. Wa ingkanat, walaupun ada siapa orang itu kanat ada pada ro'e itu ghairu muharramatin, tidak haram. Walaupun tidak haram ya tetap dijauhi saja. Wal hima, adapun hima, kata-kata hima itu al makanu, tempat, alladzi la yukribu, yang tidak boleh mendekat siapa orang, walaya jitariu, dan tidak boleh berani siapa orang alaihi, atas hima. Nah, ini intaha, selesai. Misbah, dalam kitab Misbah. Wahimallah, adapun larangan-larangan Allah itu apa-apa haramahu, yang melarang Allah pada ma. Wa mana'a, dan mencegah Allah aduhula, untuk masuk di dalam himallah minal ma'asi, dari beberapa maksiat. Jadi ya kita harus mutawarik, hati-hati. Contoh ini tempat lokalisasi di daerah Wonorekso umpama seperti itu, atau di Mabang atau di Rogo Jambi. Ya kita jangan dekat-dekat Rogo Jambi, apalagi masuk Rogo Jambi. Itu tempat lokalisasi. Lah kalau ada jalan lain, kenapa tidak lewat jalan lain saja? Itu namanya mutawarik seperti itu. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya bagi setiap pimpinan raja himan ada larangan. Ala, ingatlah, wa inna himallah, dan sesungguhnya larangan-larangan Allah itu maharimuhu, beberapa larangan-larangan Allah. Nah ini larangan-larangan Allah itu jauhi. Wa ala, ingatlah, wa inna fil jasad, dan sesungguhnya di dalam tubuh mudghatan, ada daging kecil tumbuh. Itu ada mudghah, segumpal darah. Mudghah itu segumpal darah. Idza shola'a, ketika baik apa mudghah, shola'a, maka jadi baik opal jasadu, tubuh kulu, semua jasad. Kalau itu baik, maka baik semua. Wa idza fasada, dan ketika rusak apa mudghah, fasada, maka jadi rusak opal jasadu, jasad kulu, semua jasad. Ala, ingatlah, wahya, adapun mudghah itu al-qalbu, hati. Itu hati. Kalau hatinya baik, maka baik semua. Maka kalau hatinya jelek, maka jelek semua. Itu yaitu hati. Penting sekali membenahi hati itu. Nah, ini makanya kita selalu melakukan introspeksi terus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, itu rusak. Maknanya rusak. Siapa abdud dunya, budaknya dunia, wadar dirhami, dan budaknya dirham. Ta'isa rusak siapa abdud dinari, budaknya dinar, mata uang dari emas, wadirami, dan budaknya dirham, mata uang dari perak, wal qatifati, dan budaknya selimut. Artinya di sini dijelaskan ta'isa itu, kata-kata ta'isa ai halaka wa saqata wa athura, maksudnya rusak atau jatuh atau luput budaknya dinar dan budaknya dirham serta baduknya kemul, selimut. Artinya dia itu dikalahkan oleh bondo, dikalahkan oleh hawa nafsu,
nuruti hawa nafsu, turu terus, gitu kan. Jadi ya sampai lupa segala-gala. As-sawabu alladzi lahu khamlun. Pahala yang mana bagi dia itu khamlun, kemul, bisa menggunakan menyepot kemul lalu dia lakukan ibadah. Gitu kan. Jadi jangan sampai nuruti kemul sampai tidak sholat subuh, tidak sholat lain yang lain ataupun tidak sholat malam karena dikarenakan kabuatan kemul. In u'tiya jikalau diberi siapa abad, kalau diberi dia senang siapa abad. Wa ilam yu'to dan jikalau tidak diberi siapa abad, lam yardo maka tidak senang siapa abad, tidak ridho siapa abad. Al maksud bi abdi dinar wa dir'am wal qatifah. Yang dimaksudkan dengan budaknya dinar dan dir'am serta qatifah kemul, dinar dan kemul itu man orang istakbadhu yang menjadikan budak pada orang apa dunia, dijadikan budak dunia, ya telubuha yang mencari orang pada dunia, jadi dibudak dunia, wasaro dan jadi orang itu kal abdi seperti budak lah bagi dunia, seakan-akan diperbudak dunia, diperbudak golek dunia sampai lali ibadah. Itu dikatakan ta'isa abdud dinar wa dirham. Jadi banyak orang itu lebih mementingkan dunia ketimbang ibadah. Hanya ya jangan sampai terjadi seperti itu. Akhrajahu Al-Bukhari, telah keluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini kata-kata ini adalah kata-kata yang memang penting sekali dari Rasulullah, diperhatikan supaya kita lebih mengutamakan urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Niscaya urusan akhirat itu lebih baik, lebih penting dan lebih bagus daripada urusan dunia. Artinya ya seimbang. Ya karena kita hidup di dunia ya dicari dunia. Kalau hidup di akhirat ya sudah tidak ada dunia. Untuk itu di dunia ini ya sebatas cukup untuk hidup, bekal hidup di dunia. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan teruskan nomor hadis 1273. Demikian jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka hamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaji tak Pak? Nggih. Iki Pak kula sithik Pak kula jenenge Pak Kon. Nek nyawali Pak. Aku niku